Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Fatimah. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Dan pemirsa selain Ibu Fatimah juga sudah ada Ustadz Bapak Muhammad Nur Hayit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid apa kabar? Saya alhamdulillah sehat. Ustadz sehat ya? Biidznillah semua dimudahkan dan disehatkan oleh Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan pemirsa serta Pak Ustadz langsung aja kita tanya ke Ibu Fatimah. Ibu Fatimah datang ke Tawakal katanya punya masalah sama kehidupannya ya, begitu ya Bu Iya, Fatimah? Pak. Boleh ceritakan apa yang bisa Ibu ceritakan ke kita, masalahnya seperti apa? Saya seorang istri. Saya dulu punya suami, dia itu tukang selingkuh dan sering menganiaya saya, Pak. Setelah saya itu tiap hari itu kerjaan saya tukang ngurut. Saya nyari nafkah itu berangkat pagi, pulang malam. Nah, suami saya nganggur total, nggak mau nyari kerjaan. Jadi saya kalau nggak ngurut, nanti anak saya nggak makan, saya bingung. Kasihan. Ibu punya anak berapa? Anak saya 2, Pak. 2. Iya. Sekolah? Pada putus sekolah dia. Ya Allah. Terus kemudian suami saat itu nggak pernah mau kerja sama sekali. Alasannya apa? Dia itu alasannya nyari kerjaan susah, nggak dapet. Dan dia kayaknya males-malesan aja, Pak. Udah berapa lama dia nganggur Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Kemudian kalau yang soal Ibu tadi bilang katanya suami Ibu selingkuh ya? Iya. Nah, Ibu tahu dari mana bisa bilang kalau suami Ibu selingkuh? Lah saya kan suka ngurut kan kemana-mana, jadi tetangganya tuh pada ngomong ke saya kalau suaminya suka goda-godain klien-klien warteg gitu loh. Baru sebatas ngegodain aja, ada nggak yang lebih dari itu gitu? Di samping itu gini Pak, dulu waktu dia tuh nyari besi ya, lah dia itu kan kalau nyari uang itu ngumpet-ngumpetan, jadi kalau dapat uang besi dia itu nggak ngaku kalau dapat uang. Dia nggak ngaku dapat uang? Iya, kan orang kan bilang tuh yang dagang besi, itu suamimu tuh dapat uang 75.000 lah, saya minta nggak dikasih. Giliran saya minta alasan nggak ada, langsung saya marah-marah, bohong kamu, jajan uangnya buat pacarmu yang orang warteg itu. Langsung saya ditonjok Pak, kepala saya langsung sakit, pinggangku ditendang, jadi saya dulu dianiaya. Mas, Apa sih Ibu lagi nonton? aku minta uang dong Mas buat belanja dapur. Semua bahan sudah habis Mas, aku nggak tahu lagi mau masak apa. Kamu tuh minta duit dulu. Aku nggak punya duit, tau nggak? Kamu tuh marah kalau aku nggak siapin makanan buat kamu, tapi kamunya nggak mau ngasih uang belanja. Sekarang aku nggak tahu mesti masak apa lagi Mas, semua bahan sudah habis. Kamu. Kan aku udah bilang, aku nggak punya duit. Pakai duit kamu dulu kenapa sih? Aku juga nggak punya duit Mas. Kamu pasti bohong. Kamu pasti punya duit, tapi kamu bilang nggak punya duit. Kamu juga selingkuh kan Mas? Sembarangan ya nuduh gue selingkuh. Kurang ajar lo. Kamu tega banget sih Mas. Pak. Ya, Pak Ustadz.
Ya, ini Mas Farid. suaminya sudah tidak bertanggung jawab memberikan nafkah ke istri, tapi begitu dapat uang diduga itu uangnya habis untuk wanita lain, dan juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga nih Pak Ustaz. Ini adalah peristiwa yang seringkali kita temui di masyarakat, tapi banyak sekali korbannya tidak berani mengungkapkan. Maka yang dialami oleh ibu kita ini tentu menjadi pelajaran untuk kita, untuk ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sudah saatnya tidak mendiamkan. Karena dengan diam berarti proses nahi mungkar tidak terjadi. Jadi ibu sabar, yang pertama kami semua bersimpati dan berempati atas kejadian yang menimpa ibu. Tapi sejak detik ini kalau ada kekerasan atas nama apapun harus diungkapkan, harus dilaporkan, harus disampaikan. Karena Islam sangat mengecam sekali terhadap kezaliman. Dan perilaku suami terhadap istri yang tercintanya, yang harusnya dicintai dan disayangi, tapi justru dipukuli dan ditendang, itu adalah bentuk kezaliman yang nyata. Karena ketika seseorang sudah mengikrarkan akad nikah, Mas Farid, sejatinya orang itu sudah berani menanggung seluruh aspek lahir batinnya istri yang dinikahi. Maka ketika istri sakit, suami harus merasakan sakit. Ketika istri bahagia, suami pasti akan merasakan bahagia. Itu konsekuensi dari sebuah akdun nikah. Maka tidak masuk akal kalau orang yang menikah tapi justru menyakiti. Karena dalam satu riwayat disebutkan ketika akad nikah terjadi, langit itu bergemuruh. Langit bergemuruh dengan puji-pujian malaikat sekaligus cibiran malaikat. Malaikat memuji betapa mulianya orang ini yang berani menanggung amanah hamba Allah yang lain. Mereka mendoakan semoga keberkahan yang Allah berikan. Tapi sisi lain malaikat mengatakan, kok berani-beraninya orang ini mengurusi tanggung jawab terhadap orang lain yang dirinya sendiri belum tentu dia bisa tunaikan. Maka pada proses yang sangat sakral itu mengandung satu pesan bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh lagi melakukan kezaliman. Kita harus memastikan ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, lillahi ta'ala. Bu Fatimah, seberapa sering suami ibu melakukan perbuatan kasar sama ibu? Kalau seumpama saya minta uang gitu, kadang anak saya tuh kalau minta sekolah bayar SPP, dia nggak pernah ngasih. Jadi akhirnya anak saya pada putus sekolah. Bu, Kenapa, Nak? malu Bu ditegur sama ibu guru Kamu ditegur kenapa? karena belum bayar SPP sekolah. Aduh, Nak. Ibu pun belum punya uang untuk bayar SPP kamu. Coba kamu minta dulu ke ayah kamu deh sana. Yang bener Bu, gak ada duit. Belum ada sepeser pun, Nak. Ya, minta duit ya buat bayar SPP. Udah 3 bulan ya aku nggak bayar SPP. Aduh, anak kecil lagi nih satu nih. Ayah tuh nggak punya duit. Sana minta sama ibu. Tapi ya, saya udah minta sama ibu ya. Tapi ibu nggak ada duit. Aku disuruh minta sama ayah. Hah? Berani bener kamu ya? Sakit Apa-apaan sih? Anak diri dipukulin punya otak gak sih kamu? Ini tuh anak kamu. Oh, jadi kamu yang ngajarin dia ya? Ngelawan sama ayahnya sendiri? Aku gak ngajarin dia kayak gitu. Aku cuma suruh dia minta uang untuk bayar sekolahnya, Mas. Ah, kalian berdua sama aja kemudian. Ibu. Kalian berdua bikin emosi ya? Stop. Apa-apaan ini, Pak? Kalau ada masalah, omongin baik-baik, Pak. Nggak boleh kasar dong sama anak istri. Tapi nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama keluarga saya. Ngerti? Maaf ya, Pak ya. Saya bukan mau ikut campur urusan Bapak. Cuman, sebagai RT, udah tanggung jawab saya, Pak, untuk mengontrol keluarga saya. Kalau begini caranya, Bapak, daripada ribut-ribut di sini, mendingan kita ke kantor polisi aja, Pak ya. Ayah mau pulang saya. Yang sabar ya, Bu ya. Ya Allah. Nah, ibu menjalankan dengan suami ini berapa tahun pernikahan?
saya sudah puluhan tahun, Pak. Sudah puluhan tahun, dan selama puluhan tahun itu pula dia selalu melakukan kasar seperti itu? Semenjak dia nganggur. Sejak dia nganggur? Ya, dan saya sering nyari nafkah, jadi saya tuh kayak diremehkan aja, maksudnya tuh nggak menghargai, saya bantuin nafkah. Jadi dia itu kayaknya hengkang-hengkang kaki aja, maksudnya tuh nggak itu. Nggak bersyukur kalau istrinya tuh rajin nyari uang untuk menghidupi keluarga, malah dia menyakiti saya. Ya Allah. Kalau awalnya sendiri hubungan keluarga ini normal-normal saja, penuh cinta dan kasih sayang juga ini. Iya, Pak. Sampai berapa tahun? Itu setelah sampai menikah 10 tahun lebih. Masih saling cinta. Iya. Anak saya paling umur 12 tahun itu mulai rumah tangganya konflik. Iya. Tapi suami rajin sholat, istri juga rajin sholat kan selama ini? Iya, Pak. Sampai sekarang sholat. masih rajin sholat? Iya. Nah, ini ada konsekuensi Mas Farid. Ketika rajin sholat, harusnya tidak terjadi kekerasan. Nah, jadi apanya yang salah?